Selamat pagi teman-teman, Shalom. Anak yang hilang kedua seringkali diabaikan. Padahal kisahnya mungkin adalah bagian paling menegur dari perumpamaan Yesus dalam Lukas 15. Sementara anak bungsu pergi jauh dan menghamburkan segalanya, anak sulung tetap dekat, bekerja keras dan melakukan semua hal yang benar. Secara lahiriah ia tampak setia, namun secara batiniah ia sama tersesatnya. Yesus menceritakan kisah ini bukan untuk menyingkapkan pemberontakan, tetapi untuk menunjukkan betapa mudahnya performa menggantikan hubungan. Ketika anak bungsu pulang dan disambut dengan perayaan, kakaknya marah besar. Lukas 15 ayat 28 mengatakan bahwa ia menjadi marah dan tidak mau masuk. Reaksi ini menyingkapkan sesuatu yang kasih karunia buka, tetapi legalisme sembunyikan. Anak sulung itu taat, tetapi ia tidak merasa aman. Ia bekerja, tetapi ia tidak merasa dikasihi. Kemarahannya memperlihatkan hati yang percaya bahwa penerimaan harus diusahakan, bukan diberikan. Bahasa yang digunakan anak sulung itu sangat mengungkapkan. Ia berkata kepada ayahnya, "Telah bertahun-tahun aku melayani engkau dan tidak pernah melanggar perintahmu." Lukas 15 ayat 29. Ia tidak berbicara seperti seorang anak, melainkan seperti seorang hamba yang berusaha mendapatkan upah. Kasih karunia menyingkapkan kebohongan yang tersembunyi ini. Kedekatan dengan Tuhan tidak otomatis menghasilkan keintiman dengan Tuhan. Kamu bisa tetap dekat, namun tetap hidup seolah-olah kasih harus diperoleh. Hati Bapa terlihat paling jelas dalam cara dia merespons. Ia tidak mempermalukan anak sulung itu. Ia keluar menemui dia. Ia mengejar yang tetap tinggal. Ia berkata dalam Lukas 15 ayat 31, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Ini bukan koreksi melalui ancaman, melainkan melalui peneguhan. Sang Bapa mengingatkan bahwa warisan tidak pernah bergantung pada usaha. Itu selalu sudah menjadi miliknya. Disinilah karya selesai dari Yesus Kristus memberi kejelasan. Anak sulung hidup seolah-olah ketaatan menghasilkan berkat. Sementara kasih karunia menyatakan bahwa berkat mengalir dari status sebagai anak. Efesus 1 ayat 3 mengatakan bahwa Allah telah memberkati kita dengan segala berkat rohani di dalam Kristus. Bukan setelah perilaku sempurna, bukan setelah bertahun-tahun kesetiaan, tetapi sudah. Pergumulan anak sulung bukanlah dosa dalam arti yang jelas terlihat. Itu adalah kebenaran diri sendiri. Roma 10 ayat 3 menggambarkan sikap ini dengan jelas, bahwa orang bisa berusaha mendirikan kebenarannya sendiri daripada menerima apa yang Allah berikan. Anak sulung tidak mempercayai kebaikan Bapa. Ia mempercayai catatan perbuatannya. Kasih karunia meruntuhkan sistem itu sepenuhnya. Yesus menceritakan perumpamaan ini kepada orang-orang religius yang percaya bahwa kedekatan dengan Tuhan dibuktikan dengan menjauh dari orang berdosa. Sang Bapa menghancurkan keyakinan itu dengan merayakan pemulihan, bukan memberi penghargaan atas perbandingan. Kasih karunia menyinggung sistem performa karena menghilangkan daya tawar. Tidak ada yang bisa bermegah. Tidak ada yang bisa bersaing. Tragedi dari anak yang hilang kedua adalah pesta sedang berlangsung, warisan sudah pasti, dan sang bapa sedang memohon. Namun ia tetap berdiri di luar. Kasih karunia tersedia, tetapi ia tidak bisa menikmatinya karena ia percaya harus mendapatkan apa yang sebenarnya sudah menjadi miliknya. Kisah ini mengajak kita untuk bertanya dengan jujur. Apakah kita hidup sebagai anak-anak atau sebagai hamba yang berharap kesetiaan kita akhirnya diperhatikan? Hati Bapa tidak pernah terkesan oleh performa. Ia selalu digerakkan oleh hubungan. Kabar baiknya, undangan itu masih terbuka. Sang Bapa masih di luar, masih berbicara, masih menyambut. Kasih karunia bukan hanya untuk mereka yang pernah pergi jauh. Kasih karunia juga untuk mereka yang tetap tinggal, tetapi tidak pernah menyadari bahwa mereka sebenarnya sudah berada di rumah. Haleluya. Ya. So don't get caught
uh, either in the situation of the one that left or in the one that stayed ya. Kita harus sadar gitu. Kita ada yang mana nih? Sudah diselamatkan oleh kasih karunia atau sedang berjuang melalui performa untuk mendapatkan the favor of God gitu, atau perkenanan Bapak ya. Okay, God bless you. Today is Friday. Have a great weekend. I'll see you again on Monday, friends. Bye bye. God bless.